Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Safitri dengan NIM 2311064 kelas PAI 4B. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas UAS Masail Al-Fiqhiyah mengenai bayi tabung, poligami dan aborsi. Langsung saja, pernyataan yang pertama tentang bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara sperma suami dan ovum istri dan diimplantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoa, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Nah, pertanyaannya, berikan analisis terkait hal ini. Seperti yang kita tahu, bayi tabung adalah proses pembuahan yang dimana dilakukan di luar hubungan suami istri, yang dimana sperma laki-laki diambil dan sperma dan sel telur perempuan diambil dan digabungkan dan nantinya akan dititipkan kembali kepada rahim perempuan, seperti itu. Nah, bayi tabung hanya diperbolehkan bagi orang yang memang ingin memiliki seorang anak yang langsung dari genetiknya gitu, dari intinya ada gennya lah gitu dari orang tuanya gitu kan. Mereka yang sudah bertahun-tahun sampai 10 tahun ke atas yang belum dikaruniakan anak oleh Allah. Nah, jika tetap ingin punya anak gitu, nah itu diperbolehkan untuk bayi tabung. Mereka kan sudah berikhtiar, berusaha, masih tetap belum diberikan gitu, nah boleh untuk dilakukan bayi tabung. Nah, bagaimana jika terdapat kecelakaan antara laki-laki, antara sang suami dan sang istri? Misalnya nih, sang suami mandul ataupun sang istri mandul, dan salah satunya itu pasti harus ada yang ngambil dari pendonor darah. Nah, sebenarnya itu tidak diperbolehkan, namun kalaupun tetap ingin, tidak apa-apa. Kalaupun tetap ingin itu tidak apa-apa, namun secara hukumnya sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, atletis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Nah, jika melakukan bayi tabung dengan alasan ingin tubuh atletis, berarti dalam artian dia ini tidak ingin mengandung. Berarti dia tidak ingin mengandung, dia hanya ingin anaknya saja gitu. Berarti nantinya kalaupun orang ini, sang istri ini ingin punya anak dengan genetiknya sesuai dengan si istri ini, berarti ini harus pada rahim istri lain gitu. Itu tidak diperbolehkan karena nantinya akan mengganggu nasab sang anak gitu. Sang anak akan kebingungan gitu nasabnya. Dan juga jika seorang istri tetap ingin memiliki badan yang bagus, sekarang itu sudah ada olahraga yang bisa untuk membantu menyegarkan, membugarkan tubuh sang istri agar tetap tampil modis, bagus gitu, walaupun dalam keadaan mengandung gitu. Karena sangat disayangkan gitu. Bisa dapat mengandung, dapat hamil itu merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepada setiap perempuan, karena itu merupakan buah hatinya mereka sendiri gitu. Karena itu adalah semua yang diinginkan oleh sepasang suami istri kebanyakannya. Nah,
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin, sperma suami, dan ovum istri pada rahim wanita lain? Seperti yang saya katakan tadi, itu tidak diperbolehkan karena akan mengganggu nasab sang anak. Nah, terdapat juga pada hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Abi Duya dan Haitami Ibnu Al-Malik yang mengatakan, tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah sesudah syirik daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Nah, jadi dijelaskan dalam hadis ini bahwa itu adalah hukumnya haram dan dosa, dan merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah. Nah, selanjutnya pernyataan yang kedua tentang poligami. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau berzina yang dilarang Islam, atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Nah, pertanyaannya, setujukah dengan poligami ini? Berikan alasan dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Nah, menurut saya tidak setuju dengan adanya poligami. Mungkin saja pada zaman Nabi suami itu bisa untuk bersikap adil gitu. Nah, dan Nabi yang melakukan poligami itu Nabi itu bisa bersikap adil terhadap 4 istrinya gitu. Nah, untuk pada zaman sekarang yang dimana laki-laki itu sulit untuk bersikap adil, mau itu dalam memberi nafkah secara materi maupun batin gitu ya, masih susah gitu. Jadi poligami tidak untuk dianjurkan pada era sekarang gitu. Dan jika ingin menyalurkan kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat, laki-laki tersebut, sang suami tersebut dapat melakukan olahraga gitu. Nih, kalau memang sepasang suami istri tersebut saling sayang, saling cinta gitu, bukannya istri tidak memberikan gitu kan, pasti istri ini ada kendala, terutama di haid gitu, ataupun dalam proses hamil gitu. Kalaupun memang sang suami pengertian gitu, pasti sang suami daripada dia menyalurkan seksnya ke istri lain ataupun ke orang lain, sang suami itu dapat melakukan olahraga gitu untuk menyalurkan seksnya tadi, seperti itu. Karena kalau misalkan memang sayang, cinta, dia tidak akan egois gitu. Dan juga orang yang laki-laki yang berpoligami itu rata-rata perempuannya itu rata-rata istrinya akan mengalami kecemburuan gitu, karena dia akan merasa kekurangan gitu, kekurangan dalam hal kasih sayang, nafkah lahir, nafkah batin gitu, semuanya. Karena poligami ini bukan hanya mengenai tentang berhubungan seksual gitu, berhubungan seks gitu, karena dia juga harus memberikan kebutuhan seperti bagaimana persiapan untuk membesarkan anak gitu, bagaimana cara mengontrol emosinya gitu. Dan jikapun sang suami tersebut tidak dapat mengontrol emosi itu tadi,
Nah, jangan coba-coba untuk melakukan poligami gitu. Kasihan yang istri pertama gitu. Nah, selanjutnya bagaimana jika sang suami itu memerlukan istri yang kedua dan ketiga untuk mengurusi suatu usaha atau bidang tertentu. Menurut saya, kalau misalkan pun emang untuk pekerjaan kita bisa mempercayakan orang lain, misalnya sebagai orang terpercaya, atau kalau misalkan dalam sebuah perkantoran, sekretaris adalah orang yang tahu gitu bagaimana pekerjaan kita, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi kalau yang untuk khusus pekerjaan, carilah orang yang dipercaya gitu. Kalau misalkan pun emang tidak ada, bisa untuk dibantu istrinya gitu, istri pertamanya gitu. Sang istri juga pasti uh, bakal ngertiin bagaimana memang kalau misalkan dalam pekerjaan itu sulit gitu. Pasti istri pasti bakal membantu gitu, daripada harus menikahi istri yang lain gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan hukum negara dan hukum Islam terkait kasus poligami? Mengenai kasus poligami, hukum Islam tuh sebenarnya diperbolehkan ya. Namun dia itu harus terdapat beberapa syarat gitu. Nah, ada juga kalau misalkan dari hukum Islam, ada ayatnya, Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah atau perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini menegaskan, jika ingin berpoligami, maka harus dapat berlaku adil gitu, adil secara nafkah lahir maupun nafkah batin gitu. Dan juga menurut undang-undang KUHP ayat 54 pasal berapa tadi lupa maaf, itu harus yang pertama, hukum mengatakan harus ada syarat persetujuan dari sang istri. Nah, jika tidak ada persetujuan dari istri, itu tidak diperbolehkan. Dan bagaimana jika sang suami tetap nekat, maka itu tidak hukumnya tidak ada gitu, tidak dijatuhi, tidak hukumnya masih tidak, gimana ya jelasnya, intinya tidak diperbolehkan, intinya tidak ada hukumnya masih kayak nikah siri. Nah, nikah siri kan dia itu nikah tapi dalam undang-undang dia nggak ada. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya pernyataan tentang aborsi. Aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya, aborsi dilakukan kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Pertanyaannya, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama. Menurut saya, aborsi itu
haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Karena itu akan menggugurkan janin anak gitu. Anak yang telah Allah berikan ke dalam rahim sang istri, rahim sang ibu, digugurkan gitu. Banyak sepasang suami istri yang menginginkan sang anak gitu. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan oleh Allah gitu. Nah, menurut pandangan hukum Islam, menurut mazhab Syafi'i, aborsi itu boleh dilakukan kalau ada uzur dan digugurkan sebelum 40 hari. Jadi ketika janin itu belum ditiupkan ruhnya. Nah, jika janin itu telah ditiupkan ruhnya, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, ada dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu tidak diperbolehkan walaupun itu uzur, bahkan walaupun itu sebelum 40 hari, kecuali memang ada kecelakaan atau uzur gitu. Dan juga aborsi diperbolehkan ketika ketika sang ibu mengalami kayak semacam mengancam nyawa gitu. Nah, itu diperbolehkan. Rata-rata sang ibu yang rawan akan kecelakaan hal seperti ini biasanya sang ibu yang umurnya sudah rentan gitu. Dan ada juga yang umur sang ibunya masih muda. Karena banyak sekarang yang melakukan pernikahan dini. Jadi posisi rahim dalam sang ibu itu belum kuat gitu. Jadi itu dapat mengancam nyawa sang ibu. Jadi dapat diperbolehkan untuk digugurkan tadi, untuk aborsi tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat? Apakah boleh atau haram? Nah, jawabannya haram. Karena mau bagaimanapun juga itu anak yang menjadi sebuah pelengkap dalam sebuah keluarga gitu. Anak itu kan sebuah karunia tadi yang saya katakan. Jadi tidak diperbolehkan jikapun ingin tetap menggugurkannya, maka gugurkan sebelum 40 hari tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Nah, jika sepasang suami istri ini belum ingin memiliki anak, dapat melakukan pencegahan. Kalau laki-laki, dapat melakukan pencegahannya itu berupa kondom gitu. Nah, kalau untuk yang perempuan bisa berupa KB. Seperti itu. Dan juga untuk orang-orang yang melakukannya di luar nikah, kalau tetap ingin hanya bersenang-senang, tidak ingin adanya kecelakaan, maka solusi terbaiknya itu melakukan pencegahan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.